Jangan buru-buru nanti ada yang ketinggalan. Ucap Mama Lara ketika Berlian sibuk membawa tasnya ke dalam mobil. Iya mah tenang aja, tadi Berlian udah cek ulang kok. Udah lengkap semua, balas Berlian yang diangguki oleh Agam. Mama Lara menggelengkan kepalanya melihat anak dan menantunya itu begitu kompak. Kalian ini, kenapa gak sarapan dulu? Takut macet ma, jawab Agam cepat sambil membuka pintu mobil kemudian masuk setelah dia menyambar tangan Mama Lara untuk disalami. Berlian tersenyum ketika melihat Mama Lara kesal dengan jawaban putranya. Berlian bawa bekal kok buat sarapan. Nanti di mobil kita sambil sarapan aja. Biar hemat waktu juga. Mama Lara membalas senyuman Berlian. Bahagia ketika melihat Berlian yang mulai santai dan mungkin juga sudah menerima Agam. Ya, walaupun masih terlihat canggung ketika mereka berdua saja. Setidaknya Berlian sudah tidak lagi menghindari Agam secara terang-terangan. Berlian sama Om Agam berangkat dulu ma. Agam mengecup tangan Mama Lara, berikut pipinya juga sebelum menyusul Agam ke dalam mobil. Iya, hati-hati di jalan. Nanti pas sampai jangan lupa video call sama Mama ya. Mama pengen lihat juga restoran cabangnya. Iya ma siap, balas Berlian di dalam mobil yang kacanya terbuka sepenuhnya. Tak lupa memberikan satu jempolnya, kemudian melambai tanda berpamitan. Agam juga tak mau kalah. Dia menyalakan klakson mobil sebagai tanda akan berangkat. Perjalanan ke Bandung akan dimulai. Agam sebenarnya senang sekali. Namun kedatangan Anjali kemarin membuat Agam sedikit terusik. Perempuan itu membuat Agam tak habis pikir. Bisa-bisanya datang ketika semuanya sudah seterlambat ini. Sama saja dengan Romi, Agam menaruh kecewa berat ke dapa Anjali. Sudah tak ada lagi rasa rindu, tak ada lagi rasa ingin menunggu. Pokoknya Agam sudah tidak pernah menganggap Anjali ada dalam hidupnya semenjak dia menikahi Berlian. Dan Agam tidak akan pernah membiarkan itu terjadi lagi. Om, panggil Berlian. Ada sedikit yang mengganggu pikirannya. Malam tadi, ketika Berlian tengah menyiapkan pakaiannya, Mama Lara tiba-tiba datang ke kamarnya. Iya, kata Mama aku disuruh minum kebon. Agam terdiam sejenak, teringat perintah Lara untuk check up kesehatan juga. Dikasih pil kebonnya gak? Tanya Agam. Sedikit geli dengan pembahasan ini. Agam juga belum pernah menyentuh Berlian lagi. Mama Lara juga melarangnya untuk sementara waktu. Dan sekarang sudah membahas pil pencegah kehamilan itu. Berlian menggeleng. Katanya nanti aja beli di Bandung, sekalian mau cek kesehatan sama Om Agam juga. Yeah, secara tidak langsung Mama Lara membuat perintahnya dijalankan oleh Agam. Nanti setelah lihat restoran, kita atur jadwal aja, jawab Agam yang membuat Berlian mengangguk. Saya sebenarnya tidak setuju kamu pakai kebon. Takut rahimnya bermasalah terus nanti akan susah punya anak. Toh juga sekarang kan saya gak mungkin apa-apain kamu, kata Agam membuat Berlian menoleh dan menggigit bibirnya. Oh, Om gak setuju ya? Kalau gitu, tetap pakai saja. Demi kebaikan kita apalagi kamu. Kamu masih kuliah saya gak mau kamu terbebani nantinya. Agam sedikit merilekskan punggungnya, membuatnya senyaman mungkin agar tidak bergesekan terlalu keras. Dan membuatnya perih lagi meskipun sudah menggunakan perban yang cukup tebal. Iya Om. Berlian juga belum siap jadi ibu. Gak ngerti ngurus bayi. Terus gak ngejamin juga kan nanti Om gak apa-apain Berlian? Tanya Berlian memelankan nada suaranya di akhiri kalimat. Berlian pikir Agam akan mengelak, namun nyatanya pria itu malah membalasnya lebih dalam daripada yang Berlian pikirkan. Ya, itu kamu tahu sendiri, saya ini laki-laki,
sudah sangat dewasa lagi. Akan sangat susah bagi saya menahan sesuatu itu, apalagi saat bersama kamu berlian. Jadi jangan kaget jika sewaktu-waktu saya berbuat lebih. Agam berucap begitu tenang. Sesekali melirik berlian yang menampakkan wajah tegangnya. Agam terkekeh kemudian menggelengkan kepalanya, tapi sebisa mungkin untuk saat ini saya tahan. Kamu masih aman, lanjutnya. Namun perkataan itu sama sekali tidak menjadi obat penenang bagi jantung berlian yang berdetak kencang. OMG. Pembahasan apa ini? Rasnya berlian ingin kabur sekarang juga. Berlian memang tengah mencoba menerima Agam sebagai suaminya. Meskipun dia masih belum pantas juga disebut istrinya Agam. Tapi membayangkan dirinya melakukan hal itu dengan Agam membuat berlian mual. Berlian menutup mulutnya, perutnya seolah diaduk-aduk. Rasa asam menjelajah di dalam rongga mulutnya. Agam yang menyadari itu buru-buru memberikan botol minum yang biasa tersedia di dalam mobil. Minum dulu, kalau mau minyak angin ada di dalam sana. Buka aja. Tumben sekali kamu mabuk perjalanan. Makasih Om, ujarnya setelah menerima uluran botol di tangan Agam. Tidak, ini bukan mabuk perjalanan, tapi berlian mabuk pikiran kotornya sendiri. Ternyata Agam tak langsung membawa mobilnya ke hotel. Melainkan Agam langsung membawa mobilnya itu menuju restoran Gusto yang baru. Berlian yang ketiduran saat di perjalanan tiba-tiba dikejutkan dengan suara deritan pintu yang terbuka. Maaf Bu. Tadi saya disuruh Bapak buat anterin makan siang sama minumannya. Ucap pria berbadan kurus dengan baju serba hitamnya. Bu? Tanya berlian bingung. Dia masih muda tapi sudah dipanggil ibu, refleks berlian memperhatikan tubuhnya. Ini saya mau nganterin makanan buat Bu Berlian, istrinya Bapak Agam, jawabnya lagi. Dan itu membuat berlian menganggukkan kepalanya. Oke, sekarang peran dia adalah menjadi ibu bos dulu. Saya taruh di atas meja ya Bu. Selamat beristirahat kembali. Pria itu kemudian mengundurkan diri, tak lupa menutup pintunya lagi. Berlian hanya mengangguk bingung ketika mendapati ruangan sekitarnya merupakan ruangan dengan desain sederhana. Hanya ada meja dan kursi kerja, kemudian sofa panjang yang saat ini sedang dia pakai tidur. Sengingatnya, tadi berlian tidur di dalam mobil. Sudah pasti Agam yang menggendongnya ke sini. Tapi anehnya berlian sama sekali tidak merasakan sesuatu saat Agam menggendongnya. Begitu lelahkah dia? Pikir berlian. Kenapa gak ke hotel dulu sih? Semangat banget kayaknya Om Agam itu langsung ke sini. Gumam berlian sambil mengingat rambut ikalnya. Harum sop iga sapi dari mangkuk putih di atas itu membuat perut berlian bergemuruh minta diisi. Rasanya hangat dan gurih. Di atas meja ini ada 2 porsi sup iga lengkap dengan nasi dan sambalnya. Sudah bangun? Suara Agam dari arah pintu membuat berlian yang akan mengyuapkan nasi dengan sedikit daging sapinya. Gimana enak sup iganya? Tanyanya sambil ikut duduk di samping berlian. Dengan entengnya tangan Agam membelokkan arah sendok berlian ke mulutnya. Lumayan. Cuma ladanya kurang berasa. Harusnya ditambah sedikit lagi, tekstur dagingnya juga masih kurang empuk. Komentarnya sambil mengunyah. Mengambaikan wajah melongo berlian. Enak-enak aja kok Om. Tadi berlian rasa udah pas, tapi pas Om Agam komen gitu, ternyata emang bener kurang pedas dikit. Suapin saya lagi, pintanya sembari membuka laptop yang tadi dia bawa dari luar. Makan sendirilah Om. Tadi di mobil kan sudah disuapi juga pas sarapan. Kamu gak lihat sekarang saya lagi kerja? Nih, banyak banget yang harus saya periksa. Sampai poster buat pelang di depan juga belum saya periksa. Jawabnya yang membuat berlian mau tidak mau menyuapinya kembali.
Itu hanya akal-akalan Agam. Sengaja minta Berlian suapi biar dia dan Berlian semakin dekat. Agam juga senang ketika Berlian tidak protes 1 sendok makan dengannya. "Ini ruang kerja Om?" tanyanya. Agam menggeleng meskipun pandangannya masih tetap fokus di layar laptop. "Bukan, ini nanti bakal jadi ruangannya Pak Setio. Dia yang nantinya pegang cabang. Saya kesini mungkin cuma 1 bulan sekali atau bila ada perlu aja." Berlian mengangguk paham. "Nanti setelah makan kita lihat-lihat sekeliling restoran ya. Kalau kamu ngerasa ada yang kurang, tahu apa bilang aja. Nanti saya rubah," ajak Agam yang membuat Berlian mengerutkan keningnya. "Kok gitu?" tanya Berlian. "Apa pendapatnya begitu penting?" Ini kan restoran Agam, gak perlu juga ada pendapat Berlian. Toh ada atau tidaknya pemikiran Berlian di bisnis Agam. Agam pasti bisa menjalankannya juga. "Iya, soalnya ini kan juga restoran kamu. Kamu ibu bosnya sekarang. Siapa tahu ada hal yang kamu kurang suka gitu," ucap Agam santai. "Tak tahu kalau kalian, ini kan juga restoran kamu," membuat pipi Berlian bersemu. "Restoran kamu? Restoran kita maksudnya? Gitu kan yang Agam maksud. Selain itu juga, biasanya pendapat dari wanita itu lebih banyak gunanya. Mereka selalu peka dan mudah tersentuh." "Benar kan?" tanya Agam. Wajahnya menoleh ke arah Berlian. Gumam Berlian, tak tahu harus merespon apa. Agam membuka mulutnya lagi. Pria itu minta disuapi lagi saat stok makanan di dalam mulutnya tertelan. "Sabar cepet banget ngunyahnya," protes Berlian. Namun tak urung memberi suapan jumbo ke mulut Agam. "Ini kan juga restoran kamu. Kamu ibu bosnya sekarang. Istrinya Bapak Agam." Berlian harus terbiasa. Semuanya sempurna, Berlian tidak melihat kecacatan sedikit pun di restoran ini. Desainnya jauh berbeda dengan yang ada di Jakarta, namun kesan dan suasananya masih terasa sama. Nuansa putih dan emas yang tidak terlalu mencolok. Di dalamnya juga ada ornamen kayu yang membuat kesan ruangan terlihat lebih menyegarkan. Berlian juga suka saat duduk di atas sini. Agam membuat tempat khusus orang-orang yang menyukai pemandangan luas. "Suka?" tanya Agam. "Suka. Gak ada yang kurang, semuanya Berlian suka," jawab Berlian semangat. Agam tersenyum lebar mendengarnya. Pemandangan di depannya membuat hati Agam menghangat. Berlian dengan rambut ikalnya yang melambai terkena sapuan angin lembut sungguh menyejukkan matanya. Entah berapa kali jantungnya berdebar tidak karuan hanya karena memandang gadis itu. "Gimana Pak, sudah aman?" tanya Pak Setio yang membuyarkan lamunan Agam dari Berlian. "Aman, saya dan istri saya suka. Besok jam makan siang, saya kesini lagi. Kita bahas jadwal grand opening, sama kira-kira karyawan yang dibutuhkan. Untuk urusan menu makanan, itu biar saya yang terjun langsung ke dapur buat memberikan resepnya. Nanti juga mungkin saya akan memindahkan salah satu chef dari Jakarta ke sini untuk tanggung jawab cita rasa," jelas Agam. "Baik Pak, kalau begitu nanti saya atur pertemuannya." "Baik Pak, saya dan istri saya pamit untuk istirahat. Hari juga sudah mulai sore," pamit Agam yang diangguki hormat oleh Pak Setio. "Berlian, ayo kita ke hotel sekarang," ajak Agam kepada Berlian yang masih asyik menikmati jalanan kota Bandung. "Iya Om," balas Berlian kemudian menghampiri Agam. Agam sedikit meringis begitu mendapati wajah heran Pak Setio saat mendengar panggilan Berlian untuknya. Sepertinya Agam harus mengubah panggilan itu. "Pesan kamarnya cuma 1?" tanya Berlian ketika berdiri di belakang Agam yang tengah membuka kunci kamar. Kamu gak mau 1 kamar sama saya Berlian?" tanya Agam balik.
Ketika pintu berhasil dibuka, Agam masuk ke sana sambil membawa koper mereka. Berlian masih mematung di luar. Satu kamar bersama jujur membuat Berlian Agam sedikit takut. Dia juga merasa aneh. Oh ayolah, bayangkan saja satu kamar dengan orang yang sudah dia anggap om sendiri. Meskipun sekarang suaminya, ternyata Berlian masih belum bisa menerimanya. Berlian, kalau kamu memang mau tidur berbeda kamar dengan saya, silakan pesan sendiri, ucap Agam datar. Sedikit kecewa dengan respon yang Berlian keluarkan. Rasa marah kepada dirinya sendiri pun ada. Berlian menggeleng. Enggak, aku tidur di sini aja. Itu keputusan Berlian sebelum langkah kakinya memasuki kamar bernuansa modern itu. Pandangnya menyeluruh, di sini ada kasur berukuran besar dengan spray putih bersihnya. Di sisi sebelah kiri terdapat lampu tidur berbentuk burung gagak yang menambah kesan tegas. Tapi bukan itu yang Berlian harapkan. Ternyata tidak ada sofa atau alas tidur yang memungkinkan untuknya nanti. Jadi otomatis dirinya dan Agam akan langsung satu kasur juga. Gila, membayangkannya saja sudah membuat perut Berlian mulas. Gila, membayangkannya saja sudah membuat perut Berlian mulas. Kenapa? Tanya Agam setelah selesai membereskan baju-bajunya. Kamar mandi di mana? Tanya Berlian tidak jelas sambil membekap mulutnya menahan muntahan. Di sana, tunjuk Agam pada pintu berwarna coklat. Tanpa menunggu lagi, Berlian yang melesat masuk ke dalamnya. Perasaan dia belum gue apa-apain, masa udah hamil aja, gumam Agam. Tadi juga di mobil sama kan? Berlian mual dan hampir muntah. Dan sekarang dia sedang muntah di kamar mandi. Lupa tidak membawa minyak anginnya di dalam mobil, Agam lekas turun menuju tempat mobilnya terparkir. Sepertinya Berlian masuk angin. Mau kemana om? Tanya Berlian begitu melihat Agam mengenakan jaketnya. Berlian tadi tengah berbaring bosan sambil memainkan ponselnya. Sibuk membalas chat basa-basi dari teman masa ospeknya. Mau ke minimarket bawa dulu, ternyata saya lupa bawa deodoran tadi, jawab Agam. Berlian lekas berdiri, ikut menyambar kardigan yang tergantung di pinggir jaket Agam tadi. Ikut ya, Berlian bosen. Mau tidur juga belum ngantuk. Sekalian mau beli camilan, keripik ubi ungu kayaknya enak deh. Ya sudah, ayo. Tak menunggu lama Agam langsung menarik lengan kecil Berlian keluar kamar. Tak lupa menguncinya sebelum akhirnya kembali menggandeng tangan Berlian. Ngapain gandengan si om? Kayak mau nyebrang jalan aja, protes Berlian begitu merasakan hangat pada tangannya. Biarin, saya takut kamu hilang. Badan kamu kecil begitu susah buat nyarinya. Bibir Berlian mencebik mendengar ledekan Agam. Kini keduanya berjalan melewati lobi hotel. Enak aja, gini-gini Berlian termasuk body goals tahu. Banyak kok temen Berlian yang iri. Iya deh, saya kan gak tahu gimana body kamu. Bentar lagi mungkin, bisik Agam yang membuat Berlian merinding. Berlian tak mau kalah, dia berjinjit untuk menjewer telinga Agam. Berlian tidak melepaskannya sampai di depan minimarket meskipun Agam mengadu tadi. Biarkan. Enak saja dia bilang begitu. Berlian kan jadi malu sekaligus takut. Udah sana, beli deodorannya, aku mau cari ciki-cikian dulu. Berlian hendak memisahkan diri dari Agam. Namun, Agam dengan segala tingkahnya kembali menarik Berlian, tapi bukan tangannya. Agam malah menarik kardigan Berlian. Apaan sih om? Nanti sobek, sayang tahu kardigannya masih baru. Geram Berlian yang tidak didengarkan sama sekali oleh Agam. Bareng aja, temenin saya cari deodoran, nanti kita jajan bareng. Agam menarik tangan Berlian masuk ke area perawatan kulit. Ketika melihat merek deodoran yang biasa dia pakai, Agam lekas memasukkannya ke dalam keranjang. Ini yang biasa saya pakai, kamu yang mana biar sekalian beli juga.
Enggak, punya berlian masih banyak, tolak berlian. Gadis itu sudah tidak sabar memilih jajanannya. Oh oke, atau enggak sekalian beli pembalut takutnya nanti datang mendadakan. Tawar Agam, berlian yang fokus ke poster es krim dengan lumuran krim vanila Oreo itu kembali menggeleng. Enggak, pas ospek udah kok datang bulannya jadi sekarang gak mungkin datang lagi. Tapi kok tumben mau beliin Pemba? Lut. Berlian tersadar begitu mendapati senyum mencurigakan dari bibir Agam. Astaga, dia baru saja terjebak pertamanya konyol itu. Oke kalau gitu. Ayo, sekarang beli jajanannya. Ajak Agam tak mau membuat wajah kesal berlian lama-lama karena tawarannya tadi. Tak mau memikirkannya, sebab tak mau membuat perut berlian mulas lagi. Berlian memilih beberapa camilan. Biarkan saja, toh Agam yang akan bayar. Ada keripik ubi ungu, singkong dan juga kentang. Berlian juga membeli kue sus kering dengan isian coklat. Tak lengkap juga kalau tidak membeli makanan pedas, Berlian mengambil 3 sosis siap makan rasa saus gochujang. Udah segitu? Tanya Agam yang diangguki Berlian. Sekarang tiba waktunya untuk membayar di kasir. Selagi menunggu karyawan minimarket itu bekerja menghitung total belanjaan, Agam tak sengaja melihat satu kotak bergambar pria dan wanita di meja kasir. Benda itu, yang biasa dipakai suami istri, mungkin Agam juga akan membutuhkannya. Agam melirik Berlian yang masih menunggu di sampingnya. Tak yakin dengan pikirannya sendiri. Sudah Mbak? Tanya Berlian kemudian mengambil kantong kresek dari Mbak kasir itu. Sekalian sama ini Mbak, ucap Agam mengambil satu kotak tadi yang membuat mata Berlian lebar. Om ngapain beli itu? Bisik Berlian dengan mata yang masih menyoroti Agam. Buat jaga-jaga, balas Agam. Dengan santai. Apa? Buat jaga-jaga katanya. Berlian kesal. Apa-apaan beli benda seperti itu tanpa bicara dengannya pula. Berlian kesal bercampur takut. Tanpa menunggu Agam menyelesaikan pembayaran, Berlian langsung pergi meninggalkan Agam keluar dari minimarket dengan langkah terburu-buru. Berlian, dengerin saya dulu. Agam menahan lengan Berlian ketika dia berhasil menyusul Berlian setelah selesai melakukan pembayaran. Dengerin apa sih Om? Berlian menghempaskan tubuhnya agar tangan Agam bisa terlepas dari lengannya. Dengan Om beli benda itu aja aku udah tahu niat Om ke aku, ucap Berlian sedikit gemetar. Bukan begitu Berlian, saya beli benda ini untuk... Untuk apa? Kata Mama Lara juga kita masa pendekatan dulu kan. Jadi urusan ranjang itu belum jadi prioritas kita Om. Tapi tadi Om beli benda itu untuk apa kalau emang bukan buat kita, Om bakal pesen cewek gitu. Berlian membelakangi Agam dan lanjut berjalan. Namun hentakan dari tangan Agam yang kembali menariknya membuat Berlian menubruk dada keras Agam. Bicara apa kamu Berlian? Saya tidak pernah sedikit pun berpikir untuk menyentuh wanita lain selain kamu. Tapi kamu malah menuduh saya begitu. Agam kecewa, ternyata pikiran Berlian tentangnya sangat sejauh itu. Agam akui dia sedikit susah mengontrol hawa nafsunya apalagi ketika bersama Berlian. Tapi dia tidak pernah sedikit pun membayangkan hal seperti itu bersama wanita lain. Agam rela menunggu Berlian siap, Agam rela menunggu Berlian dewasa. Lalu kenapa Om beli itu? Jujur Berlian takut Om. Berlian takut Om paksa Berlian nanti. Iya tahu, kita udah nikah, Berlian tahu. Tapi kalau sekarang, Berlian gak siap. Berlian gak mau, ucap Berlian. Matanya sedikit berkaca memandang Agam. Agam menghela napasnya, oke saya minta maaf. Saya juga paham Berlian. Saya janji gak akan nyentuh kamu secara berlebihan. Agam menyelipkan rambut Berlian ke daun telinganya.
Bisingnya jalanan tak membuat keduanya terganggu sama sekali berdiri di trotoar dekat minimarket tanpa lampu jalan. "Beneran?" tanya Berlian masih tidak percaya. "Iya, percaya sama saya Berlian. Saya beli ini juga buat kamu. Takutnya memang diperlukan, saya laki-laki dewasa. Akan sangat mudah sekali terpancing kalau kamu tahu itu Berlian. Tapi saya usahakan tidak untuk saat ini, jelas Agam." Berlian mengangguk paham. Dia sudah 19 tahun, tentu saja sudah pernah melalui pembelajaran soal ini. Berlian tidak sepolos itu. "Berlian juga minta maaf," ujarnya. Berlian menunduk tidak berani melihat netra Agam. Agam menggeleng tegas. Kedua tangannya mengangkat kepala Berlian agar menatap wajahnya. "Kamu gak perlu minta maaf. Kamu gak salah Berlian. Kita masih belajar untuk dekat, saya gak bisa maksa kamu apa-apa." "Makasih Om." Agam tersenyum begitu mendapati manik Berlian yang tadinya takut menatapnya kini kembali berbinar. "Sama-sama. Tapi sepertinya panggilan itu harus diganti. Kuping saya lama-lama gatal dengernya Berlian." Agam menggisik telinga kanannya. "Boleh, mau dipanggil apa? Kakak, abang, mas, atau apa?" tawar Berlian. Agam menggeleng keras, panggilan itu gak ada yang cocok sama sekali dengannya. "Panggil nama aja," putusnya. Sebab dia geli juga kalau Berlian memanggilnya mas. "Gak sopan dong Om." Berlian melihat ke atas, tempat di mana para bintang dan bulan tengah memancarkan keindahannya. "Kalau gitu apa ya?" "Saya juga bingung," ucap Agam. Kedua sudut bibir Berlian terangkat, "Gimana kalau aku panggil Gam-Gam aja?" Agam mengangguk setuju, senyuman lebar dia layangkan ke wajah Berlian yang begitu manis malam ini. Gam-Gam adalah panggilan Berlian untuknya saat kecil dulu. Ternyata panggilan itu masih terdengar manis dan lucu meskipun yang memanggilnya kini Berlian versi besarnya. "Oke, mulai malam ini panggil saya Gam-Gam." Sebagai hadiahnya, Agam memperhatikan sekitar. Tangan nakalnya memetik bunga kertas yang terawat dekat minimarket ini kemudian menyelipkannya di telinga Berlian. "Cantik," gumamnya. Tak bosan-bosannya Agam melihat wajah bersemu istri kecilnya ini. Gemas sekali sampai Agam ingin membungkusnya saja. "Hei, ngapain kalian petik bunga gue?" "Satu." Agam dan Berlian berbalik untuk melihat siap yang berbicara. Seorang laki-laki bertubuh besar dengan pakaian tidak beraturan dan robek di bagian perut membuat Berlian dan Agam saling pandang. Pria ini seperti orang dengan gangguan jiwa. "Hitungan ketiga kita lari," bisik Agam di telinga Berlian. Belum sempat Agam menghitung, Berlian sudah menarik tangannya untuk berlari sebab pria berbadan besar itu ternyata telah menuju ke arah mereka. "Lari sekarang Gam-Gam!" teriak Berlian. Keduanya berlari terbirit-birit menghindari pria bertubuh gempal yang napasnya sudah tidak beraturan itu. Wajah panik Berlian dan Agam berangsur luntur dan berakhir tertawa bersama di sela-sela kaburnya. Apalagi saat menyadari kalau suara berisik dari kresek belanjaan mereka terdengar lucu atau mungkin romantis. Kini keduanya masih berlari menuju hotel. Tak melihat ke belakang sama sekali padahal pria gempal itu sudah tak tahu di mana keberadaannya. Klek! Brak! Berlian dan Agam sama-sama menghempaskan tubuhnya ke atas ranjang ketika berhasil memasuki kamar dan menutup pintunya. Masih terengah-engah dengan keringat yang membanjiri kening. "Gila, cuma karena saya petik bunga, kita kayak dikejar maling aja ya," ucap Agam. "Iya. Mana sekarang bunganya gak tahu di mana lagi. Jatuh di jalan tadi," balas Berlian. Punggungnya gak apa-apa?" tanya Berlian. Agam mengangguk. "Aman," ujarnya. Keduanya menoleh bersamaan, saling tatap sejenak kemudian tertawa.
merasa lucu dengan kejadian tadi. Hah? Berlian membuang napasnya, merilekskan otot tubuhnya yang tegang. Namun itu hanya sesaat sebelum tubuhnya kembali menegang. Agam tiba-tiba memeluk tubuhnya dari belakang, merebahkan kepalanya tepat di belakang lehernya, sampai sapuan hangat napas Agam mengenai kulitnya. Cuma peluk Berlian. Janji gak lebih, jelas Agam yang membuat Berlian mau tidak mau menerimanya. Cuma peluk aja, untuk malam ini. Hari ini jadwalnya Agam dan Berlian check up kesehatan. Tadi pagi Agam sudah menyelesaikan meetingnya bersama tim. Dan tadi siang juga Berlian sudah mulai disuntik kebon. Agam bersikeras agar Berlian mau sampai membujuk gadis itu akan membawanya ke acara fashion show besar nanti jika ada. Pasalnya Berlian mendadak tidak mau disuntik. Berlian yang tahu sebentar lagi akan ada fashion show besar di Jakarta yang memamerkan hasil rancangan desainer terkenal dari dalam negeri maupun luar negeri, akhirnya setuju juga. Sore ini, Agam mengajak Berlian jalan-jalan menikmati kota Bandung. Tak lupa juga mengunjungi salah satu rumah makan yang populer di sana. Pokoknya Agam ingin Berlian bahagia selama di sini. Sudah cukup Agam tak sengaja menyinggung Berlian tadi malam. Dan ya, Berlian ternyata mudah sekali tertawa ketika Agam melontarkan kalimat receh dengan wajah datar. Ketika Agam sengaja mengoleskan es krim ke pipi Berlian dan ketika Agam sibuk membereskan rambut Berlian yang berantakan karena sapuan angin. Berlian bahagia, Agam juga. Kini hari sudah gelap, Berlian tengah berbaring di atas ranjang seorang diri. Selepas Isya Agam mendadak ke restoran karena ada masalah. Katanya terdapat retakan pada dinding dapur, padahal itu adalah bangunan baru. Agam yang lumayan perfeksionis itu langsung pergi ke restoran untuk mengeceknya. Sekalian juga berpamitan kepada timnya yang masih di sana karena besok akan kembali ke Jakarta. Berlian tidak bisa tidur. Matanya tak sayu sama sekali. Malah makin segar saja. Entah kenapa dalam lubuk hatinya, Berlian merasa harus menunggu Agam pulang. Padahal tadi Agam sudah menyuruhnya tidur duluan. Sudah 1 jam Agam keluar kamar dan tidak ada tanda-tanda kalau suaminya itu akan datang. Berlian memutuskan untuk bangun, kemudian mengecas ponselnya yang tinggal 26%. Berlian juga membuka kardigannya karena gerah, menyisakan baju piyama tipis bertali spaghetti dengan warna baby pink. Melirik ke meja rias yang ada di sana, Berlian lupa kalau malam ini belum memakai skincare. Selagi menunggu Agam pulang, Berlian duduk di depan cermin yang memantulkan wajah dan juga tubuh bagian atasnya. Berlian perhatikan struktur wajahnya, kemudian rambutnya. Jujur Berlian tidak percaya diri dengan rambutnya yang ikal keriting itu. Dia ingin mempunyai rambut lurus seperti teman-temannya. Rambut ikalnya, hitam, sehat, dan wangi. Berlian terus merawatnya hingga dia percaya diri dengan rambut yang dia miliki. Agam juga sepertinya suka dengan rambutnya, soalnya laki-laki itu sering sekali membawa tangannya menyentuh rambut Berlian. Gam-gam suka rambutku gak ya? Atau dia risih aja pas pegang-pegang rambut ini? Gumam Berlian memilin sedikit ujung rambutnya. Risih kata siapa? Saya suka rambut kamu. Berlian mendongak, di sana Agam tengah melepas jaketnya membelakangi Berlian. Saking fokusnya gadis itu melamun, dia sampai tidak sadar kalau Agam sudah pulang. Berlian berdiri di belakang Agam yang masih sibuk melepas kamejanya. Berlian dapat melihat luka panjang di punggung Agam akibat cambukan. Mau Berlian ambilkan kaosnya? Tanya Berlian. Sudah hafal kalau Agam tidak bisa tidur menggunakan kemeja yang sudah kotor. Agam berbalik badan, cukup tercengang dengan penampilan Berlian malam ini. Boleh, jawabnya kaku. Berlian mengangguk kemudian mengambilkan pakaian Agam.
Pemandangan berlian yang berjalan di depannya hanya menggunakan piyama bertali spaghetti serta celana sepaha membuat Agam tak sadar menahan ludahnya sendiri. Pun dengan produksi air liur yang meningkat, Agam tak bisa kalau tidak menelan salivanya. Sialan! Agam menyentuh dadanya yang telanjang, merasakan detak jantungnya yang kian kencan. Apalagi ketika berlian berjalan mendekat ke arahnya. Gerakan wanita itu tiba-tiba terasa sensual di mata Agam. Ini bajunya. Berlian mengeluarkan sebuah kaos dan celana santai untuk Agam kenakan. Gam-gam? Tanya Berlian sebab Agam malam terdiam dan sibuk menatapnya. Tidak, lebih tepatnya menatap tubuhnya. Berlian mematung ketika menyadari penampilannya saat ini sangatlah tidak sopan. Gadis berkulit putih itu mengedarkan pandangannya untuk mencari kardigan yang dia pakai, tapi anehnya entah di mana kardigan itu berada. Oh, iya makasih. Agam menerima bajunya. Fokusnya sudah hilang sekarang. Apalagi saat wangi vanila menyapa indera penciumannya. Kepala Agam terasa pening. Dia butuh air dingin. Maaf, tadi Berlian gerah jadi kardigannya dibuka. Terus lupa naruhnya di mana. Maaf ya Gam-Gam jadi bikin risih, ucapnya. Tangannya memegang kedua bahunya, mencoba menutupi dadanya yang terbuka. Mendengar itu membuat Agam menaikkan satu alisnya. Agam tak setuju dengan kalimat Berlian. Dia menyimpan bajunya di atas ranjang kemudian melangkah lebih dekat dengan Berlian yang malah mundur sampai tertahan dinding kamar. Tangan Agam terangkat dan menangkup tangan kedua tangan Berlian yang masih berasa di bahu gadis itu lalu membawanya turun sehingga Agam bisa melihat tubuh Berlian. Kulit putihnya, aromanya, teksturnya Agam menyukai semuanya yang ada di dalam diri Berlian. Gam-gam, bisik Berlian sedikit gemetar karena Agam begitu dekat dengannya. Sapuan napas Agam yang memburu juga mengenai wajahnya. Dengar Berlian. Kamu gak bikin saya risih sama sekali, saya justru sangat menyukainya. Tapi, kepala saya jadi pusing sekarang, adunya. Wajahnya begitu nelangsa. Berlian juga paham, tapi dia tidak bisa. Tidak untuk saat ini. Mau cium boleh? Pinta Agam tiba-tiba yang membuat Berlian meneguk salivanya. Cium katanya. Berlian tahu kalau udah cium pasti merembet kemana-mana. Tapi, wajah memohon Agam membuat Berlian merasa bersalah. Oh, gak boleh ya? Agam hendak menjauh namun ucapan Berlian membuat Agam urung. Boleh, jawab gadis manis itu dengan mata tertutup. Cium aja tapi, gumamnya pelan. Wajahnya terlihat tegang. Agam tersenyum samar melihatnya. Iya, cium aja, jawab Agam. Berlian mengepalkan kedua tangannya, siap menyambut ciuman Agam di bibirnya. Namun bibir Berlian tak kunjung dikecup Agam. Gadis itu membuka sedikit matanya ketika merasakan hembusan Agam yang kini menerpa leher dan D4-D4-nya. 2 hari di Bandung, nyatanya begitu berkesan bagi Agam dan juga Berlian. Kalau kata Agam, 2 hari itu terasa hanya 5 menit saja. Sekarang Agam dan Berlian sudah sampai di Jakarta. Berlian harus mempersiapkan dirinya untuk hari pertama pergi ke kampus sebaik mungkin. Berlian yang pagi ini sibuk memasak sarapan di dapur terkekeh pelan ketika mengingat ekspresi Mama Lara yang memperhatikan detail Agam dan dirinya tadi. Tak lupa tatapan mencurigakan juga Mama Lara keluarkan begitu Berlian dan Agam menampakkan diri di rumah ini. Untung saja bekas tato yang Agam buat di leher, pundak dan juga dadanya sudah Berlian amankan. Agam sama Berlian belum ngapa-ngapain, jelas Agam tanpa diminta waktu itu membuat Mama Lara mengangguk dengan sedikit senyuman tidak percaya. Berlian kembali terkekeh geli. Mikirin apa sih sampai ketawa gitu? Nanti masakannya overcook. Suara Agam tiba-tiba memecah lamunannya.
Laki-laki itu juga mematikan kompor ketika Berlian masih mengaduk nasi gorengnya. Masak itu jangan sambil memikirkan hal yang lain, selain bahaya, itu juga ngaruh buat rasanya. Jelas Agam lalu membawa wadah untuk menuangkan nasi goreng buatan istrinya. Berlian memperlihatkan bibirnya yang rapi di balik senyumannya, matanya juga ikut menyipit. Hehe, iya lain kali kalau Berlian masak bakal fokus. Berlian menyiapkan 3 piring ke meja makan. Pagi ini Berlian akan pergi ke kampus. Hari pertama. Tapi Berlian suka juga kok nasi goreng overcook, yang ada gosong-gosongnya itu loh. Enak. Enak sih enak, tapi gak baik buat kesehatan. Udahlah makan yang aman aja. Lupa suami kamu ini tukang masak. Halah, tapi di rumah kamu jarang masak Gam, balas Mama Lara yang ikut duduk di sana setelah menyiram bunga anggrek putihnya. Iya Ma, kan Agam sibuk masak di restoran. Tapi kalau ada waktu juga Agam bantu Berlian. Mama tenang aja. Berlian gak masalah kok, Gam gak bantu Berlian di dapur. Mama Lara menggeleng. Jangan begitu, anak laki-laki itu harus membantu pekerjaan rumah juga. Pokoknya Mama gak mau Agam cuma nyari nafkah aja terus tutup mata sama keadaan di rumah. Mama titip itu ya? Iya Ma, jawab keduanya. Sarapan berlanjut dengan diisi cerita-cerita selama di Bandung. Berlian menceritakan bagaimana dia menyukai desain restoran cabang Agam itu sampai Mama Lara juga ingin ke sana untuk melihatnya. Tak lama suara pintu yang diketuk kasar juga bel yang ditekan beberapa kali secara terburu-buru membuat Agam meninggalkan sarapannya melihat siapa tamu yang tidak sopan itu. Sebentar, teriak Agam dari dalam sebab terganggu dengan suara berisik. Siapa tamu tidak sopan ini? Gumam Agam sambil membukakan pintu. Sumpah serapah sudah di ujung lidahnya. Namun begitu tatapannya bertemu dengan netra bening milik Anjali membuat Agam urung. Mana Berlian? Tanya Anjali langsung. Ngapain kamu datang ke rumah saya? Tanya Agam datar. Di mana Berlian? Anjali menaikkan nada bicaranya. Wajah putihnya begitu pucat dengan bibir kering dan sedikit terkelupas. Anjali begitu jauh dari gadis yang dulu pernah Agam cintai. Silakan pulang, ujar Agam. Tangan kanannya terangkat mempersilahkan Anjali agar menjauh dari rumah ini. Gak mau. Aku mau bertemu anakku. Di mana Berlian? Anjali berteriak histeris. Bahkan wanita itu memaksa masuk ke dalam rumah. Berlian dan Mama Lara yang mendengar keributan di luar sana akhirnya ikut menyusul Agam. Ada apa ini Agam? Mama Lara mematung begitu melihat sosok gadis yang dulu putranya kagumi. Anjali, gumamnya. Namun wanita itu sama sekali tak menghiraukan Mama Lara dan malah menarik gadis di belakang Mama Lara. Berlian, anakku, lirihnya memeluk Berlian begitu erat. Apa? Mama Lara tidak percaya. Gam, ucap Mama Lara kepada Agam yang mengangguk lemah. Berlian yang awalnya tegang dan risih dipeluk sembarangan kini merasa lemas begitu melihat anggukan dari Agam. Anakku. Berlian mematung dalam dekapan wanita yang tidak dia kenal sama sekali. Wanita yang mengaku dirinya sebagai seorang ibu dari Berlian. Wanita yang dulu melahirkannya dan wanita yang tidak pernah ada untuk dirinya sampai detik ini. Lepaskan Berlian. Titah Agam. Tidak mau, aku mamanya dan aku berhak atas ini. Anjali masih mempertahankan tubuh Berlian agar tetap berada dalam pelukannya. Tante, tolong lepasin Berlian. Berlian sesak, ucapnya. Mendengar suara putrinya membuat Anjali buru-buru melepaskan putrinya kemudian menangkup pipi Berlian. Menelisik wajah cantik nan manis itu dengan pandangan hati juga rasa sesal. Tangan kurusnya membelai lembut rambut Berlian yang mirip dengan rambut Romi. Aku mama kamu nak, jangan panggil tante. Anjali.
Tegas Agam. Dia tidak terima wanita ini datang begitu saja dan mengakuinya sekarang. Apa? Aku memang ibunya, Kak. Kalau tidak percaya aku siap tes DNA. Aku kesini cuma mau lihat anakku. Aku mau tahu gadis kecil yang aku lahiran dulu. Aku mau peluk dia, mau cium dia. Sebelum aku gak bisa melakukan itu lagi. Apa urusannya denganmu, Kak Agam? Jelas Anjali menggebu-gebu. Matanya berkaca-kaca dengan wajah memerah. Jelas ada. Sekarang, Berlian adalah istri saya. Dan apapun yang menyangkut istri saya sudah jelas urusan saya juga, ujar Agam. Dia tahu, dirinya sedikit berlebihan dengan tidak membiarkan Anjali bertemu dengan Berlian. Namun, rasa kecewanya yang begitu besar. Kalimat Agam membuat Anjali mematung. Tidak menyangka juga tidak percaya. Seorang Agam yang dulu jatuh cinta padanya, seorang Agam yang dulu sangat perhatian padanya. Tiba-tiba sudah menjadi suami dari anaknya. Hah, lucu, ucap Anjali sebari tertawa. Tidak lucu, Nak. Agam memang sudah menikah dengan Anjali, jelas Mama Lara yang membuat Anjali terdiam. Rasa sesak dia dapatkan dalam dadanya. Kini tatapan tajam dia layangkan pada Agam. Tega sekali kamu menikahi anakku. Padahal dulu kamu pernah mencintaiku. Anak, asal kamu tahu, Berlian tidak pernah sama sekali menganggap kamu sebagai ibunya. Dan lagi, cinta itu sudah lama pergi juga tidak akan pernah kembali. Agam mendekap pundak Berlian. Urusan kita selesai sampai di sini, tegas Agam dengan membawa masuk Berlian. Tante tahu, sebagai seorang ibu kamu berhak melihat anakmu sendiri, tapi rasanya tidak pantas bagi kamu menyebut diri sendiri sebagai Mama Berlian. Karena selama ini Tante yang mengurusnya dan memberikan kasih sayang. Jadi Tante harap kamu tidak mengganggu urusan keluarga Tante lagi. Mama Lara ikut masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya serapat mungkin. Anak, menikah, cinta, Mama. Semuanya begitu rumit di mata Anjali. Anjali juga tidak mau seperti ini. Hidupnya hancur di detik ketika Romi mengambil kesuciannya. Bahkan sampai detik ini kehidupan Anjali sangat jauh dari kata bahagia, atau bahkan sudah rusak dan terpecah belah.